Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. 1. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama yang ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian di Indonesia, maksudnya sebagai identik dengan keislaman sekaligus orisinal dengan ciri khas memiliki padepokan, asrama atau tempat tinggal peserta didik. 2. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di masa peserta didik tinggal di asrama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalam agama, tafaqufidin, maupun keterampilan kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. 1. Kiai atau komponen sentral, yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. 2. Santri atau peserta didik. 3. Masjid atau tempat beribadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. 4. Asrama atau tempat tinggal santri. 5. Kitab kuning atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. 6. Metode pengajaran sorongan pandongan, al-ijnu, ijazah halaqah, serta pola pelajar di mana santri bisa mengetahui makna kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat. 4. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 1467 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kualitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. A. Pondok Pesantren Tegasari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antaranya santri yang terkenal adalah Pukonobono II, penguasa kerajaan Kartosuara, Raden Ngabaihi Ranggawasito, pejuangga Jawa, serta HOS Korominoto, tokoh bergerakan nasional. A. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Silawah, Panji Budaran, di Dowarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. B. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendiriannya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah Babat Alas. C. Pondok Pesantren Darul Ulum Bayuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Iksak sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air, sumur cukup besar yang tidak pernah surut. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah 3650 m2 di Kabunen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1660-an. Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukaim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. H. Pondok Pesantren Subuh Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad.
pada masa kemerdekaan. Pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain.